selamat datang di Bisto, podcast santai tapi tetap informatif. Kenalin, aku Olivia, aku yang jadi host pada kali ini. Di sini, sekarang aku nggak sendirian loh, ada bisti-bisti yang lain nih. Siapa aja sih? Kita kenalan dulu yuk. Hai, aku Sofia, siap jadi partner hari ini. Hai, aku Reva, aku biasanya suka melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kadang aku bakal bawa analogi-analogi lainnya. Halo, aku Vino. Aku biasanya cukup fokus sama data dan angka. Jadi siap-siap kalau aku udah mulai bahas statistik ya. Hai, aku Natovia, aku bakal ngajak kita buat ngulas topik secara mendalam. Oke, so hari ini kita bakal bahas 3 konsep penting dalam dunia bisnis nih. Ada 3 topik, yaitu akuisisi, merger, dan konsolidasi. Nah, di sini beda topik beda juga kasusnya. Tapi sebelum kita masuk ke masing-masing kasus, Vino boleh minta tolong nggak? Kamu jelasin dulu nih 3 istilah tadi tuh perbedaannya apa aja sih? Oke, pleasure. Jadi, merger itu dua perusahaan gabung dan lahir entitas baru, kayak nikah, terus bikin keluarga baru. Terus kalau akuisisi itu satu pihak atau ambil alih dari pihak lain. Nah itu kayak adopsi. Nah kalau konsolidasi itu mirip merger, tapi biasanya melibatkan lebih dari 2 pihak dan semuanya itu lebur jadi satu entitas yang sama sekali baru. Jadi kalau aku analogiin, merger itu kayak 2 teman yang buat band baru. Lalu akuisisi itu kayak 1 orang merekrut orang lain ke dalam bandnya sendiri. Sedangkan konsolidasi itu 3 atau 4 grup itu bubar semua, lalu membuat super grup dari nol. Super bro, suka banget analogi itu, Rev. Kita langsung bahas ke topik pertama ya. Oke, topik yang pertama yaitu merger. Dan kasus yang kita angkat pada kali ini yaitu soal merger XL Axiata dan Axis Telkom Indonesia. Sylvia, kamu pernah deep dive soal ini nggak? Iya, jadi ini tuh terjadi di tahun 2014. XL Axiata yang merupakan anak perusahaan dari Axiata Group dari Malaysia mengakuisisi 100% saham Axis yang waktu itu dimiliki Saudi Telecom Company alias STC. Nah, tapi setelah proses integrasinya, keduanya resmi merger jadi satu entitas di bawah nama XL Axiata. Dan nilai transaksinya nggak main-main, sekitar 865 juta dolar Amerika Serikat. Plus, SL juga ikut menanggung utang Axis yang waktu itu cukup besar, sekitar 865 juta dolar juga. Jadi, total exposure-nya bisa 2 kali lipat lebih. Wait, jadi Excel literally beli perusahaan yang punya utang segede itu. Kenapa mau? Kayak ngapain beli masalah? Nah, justru itu poinnya, Nat. Di balik utang itu, Axis punya sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu spektrum frekuensi radio 2100 MHz yang super berharga buat layanan 3G dan 4G. Itu yang paling diincar XL. Bayangin, kamu beli rumah yang berantakan tetapi lokasinya strategis. Worth it kan? Exactly. Dan pada saat itu Indonesia lagi booming kebutuhan data. Siapa yang punya lebih banyak spektrum, dia yang bisa kasih layanan lebih cepat dan luas. Merger ini bikin XL langsung loncat jadi pemain besar. Benar, setelah merger, XL jadi operator dengan spektrum terbesar kedua di Indonesia setelah Telkomsel. Plus, basis pelanggan Axis yang waktu itu sekitar 16 juta juga ikut masuk ke portofolio si XL. Tapi, jangan lupa tantangannya. Proses integrasi 2 perusahaan telekomunikasi itu super ribet. Jaringan fisik, sistem billing, sistem card, budaya kerja, semuanya harus diintegrasikan. Dan itu butuh waktu bertahun-tahun, serta biaya yang gak sedikit. Aku dulu pakai Axis dan sempat ngerasain transisinya, layanannya sempat unstable beberapa waktu setelah merger. Jadi emang beneran berasa dampaknya ke pelanggan. Itu namanya integration risk, resiko penurunan kualitas layanan selama proses penyatuan. Tapi kalau dieksekusi dengan benar, setelah fase integrasi selesai, hasilnya jauh lebih kuat. Dan XL sekarang itu masih survive dan jadi pemain utama di industri telco Indonesia, itu buktinya. Nah, dari merger XL Axis ini terlihat bahwa akses terhadap sumber daya strategis seperti spektrum frekuensi bisa jadi faktor penting yang mendorong pentingnya merger.
Meski begitu, proses integrasi setelah merger tetap jadi penentu apakah tujuan penggabungan tersebut benar-benar tercapai. Next topik, akuisisi. Dan ini yang paling ramai di media kemarin kan, Elon Musk beli Twitter. Natavia, kamu bisa jelasin nggak soal berita kemarin? Siap, jadi Elon Musk resmi akuisisi Twitter pada Oktober 2022 senilai 44 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 700 triliun rupiah lebih kalau dikursin. Ini salah satu akuisisi terbesar di industri teknologi sepanjang sejarah loh. Dan yang bikin epic adalah proses sebelum dealnya itu sendiri. Elon awalnya mau beli, lalu coba mundur dengan alasan jumlah akun bot Twitter yang meragukan. Terus Twitter nuntut secara hukum buat maksa Elon tetap bayar sesuai perjanjiannya. Dan akhirnya Elon nurut dan dealnya berjalan. Literally kayak K-drama tapi versi Silicon Valley. Bener banget. Tapi secara bisnis, ini termasuk akuisisi leverage buyout. Artinya, Elon gak bayar semua pakai uangnya sendiri. Dia gabungin ekuitas pribadi, utang dari bank, dan co-investor lain buat danain akuisisi ini. Ini strategi umum di private equity. Nah, setelah resmi jadi pemilik, Elon Musk langsung ngelakuin perubahan masif, mulai dari PHK besar-besaran, dan kabarnya lebih dari 70% karyawan Twitter dipecat dalam waktu singkat, sampai perubahan produk dan kebijakan platform. Dan dia langsung rename jadi X, ganti logo burung biru jadi X, dan mau jadiin X sebagai super app. Visinya gede banget, dia mau X itu kayak WeChat di Cina yang bisa buat chat, payment, belanja, dan semua-semuanya. Tapi realitanya sampai sekarang visi super app itu belum kesampaian. Justru yang terjadi malah banyak pengiklan besar yang cabut karena content moderation dilonggarin, yang bikin lingkungan platform tuh lebih toksik menurut beberapa advertiser. Dan valuasinya itu turun drastis ketika Elon beli di harga 44 miliar. Beberapa waktu setelah itu valuasi X diestimasi tinggal 9-15 miliar, jadi turun lebih dari separuhnya. Tapi tunggu, ini perlu konteks. Elon bukan tipikal investor yang ngejar ROI standar. Motivasinya beli Twitter itu lebih ke ideologis dan strategis. Dia mau platform bebas bicara, dan dia juga butuh platform distribusi yang masif buat personal branding dan kepentingan bisnis lain, kayak Tesla dan SpaceX. Iya, dan ada dimensi politiknya juga. Elon makin aktif di ruang politik Amerika Serikat dan X jadi megafonnya. Jadi kerugian finansial dari valuasi yang turun itu mungkin di matanya worth it, karena ada value non finansial yang dia dapetin. Nah, ini insight penting banget nih. Dalam akuisisi, motivasi acquire itu penting banget dipahami. Kalau motivasinya bukan finansial murni, kita nggak bisa judge keberhasilan atau kegagalan semata dari metrik keuangan. Ada KPI lain yang lebih relevan. Nah, kesimpulannya, akuisisi Twitter sama Elon ini jadi case study yang super unik dan juga kompleks di dunia M&A. Bukan sekedar deal bisnis biasa, tapi persilangan antara ambisi, teknologi, ideologi, dan juga politik. Topik terakhir nih, konsolidasi. Dan kita ambil kasus yang Indonesia banget nih, lahirnya Bank Mandiri. Revana, bisa kamu jelasin dulu soal kasusnya? Oke, jadi Bank Mandiri itu lahir di tahun 1998 di tengah krisis moneter yang porak-porandain perekonomian Indonesia. Pemerintah waktu itu tuh dalam kondisi darurat dan harus bertindak cepat buat selamatin sistem perbankan nasional yang hampir runtuh. Dan solusinya adalah konsolidasi 4 BUMN sekaligus. Bank Eksim alias Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, dan Bapindo alias Bank Pembangunan Indonesia. Keempatnya dilebur jadi satu entitas baru, yaitu PT Bank Mandiri Persero. Yang menarik adalah ini bukan sekedar merger dua pihak, ini konsolidasi 4 institusi sekaligus. Masing-masing punya sejarah panjang, budaya perusahaan sendiri, sistem IT sendiri, dan basis nasabah sendiri. Bayangin kompleksitasnya. Dan ini dilakukan dalam kondisi krisis, negara lagi chaos, nilai rupiah ambrol, banyak bank bangkrut, dan di tengah itu semua pemerintah harus jalanin proses konsolidasi sekompleks ini. Respect banget sih. Nah, Nat, justru konteks krisis itulah yang bikin konsolidasi ini jadi pelajaran penting. Konsolidasi
nggak selalu terjadi dari kondisi yang ideal. Kadang dipaksa oleh keadaan eksternal, dan itu bukan kelemahan. Itu bisa jadi katalis perubahan yang powerful. Betul, dan satu hal yang aku suka dari lahirnya Bank Mandiri ini adalah keputusan brandingnya. Mereka nggak pakai nama salah satu dari 4 bank lama, tapi bikin nama baru yaitu Mandiri, yang artinya kemandirian. Itu keputusan cerdas banget. Kenapa cerdas? Karena kalau pakai nama salah satu bank lama, maka karyawan dari bank-bank lain akan terasa kayak menjadi nomor 2 atau dikalahkan. Dengan nama baru, semua pihak merasa equal dan punya sense of ownership yang sama terhadap institusi yang baru ini. Dan hasilnya, Bank Mandiri sekarang adalah salah satu bank terbesar di Asia Tenggara. Asetnya ratusan triliun rupiah, jaringannya tersebar luas, dan jadi tulang punggung sistem keuangan Indonesia. Itu bukan pencapaian kecil. Tapi proses integrasi pasca konsolidasi pasti nggak instan kan? Maksudnya 4 sistem IT berbeda, 4 set regulasi internal, ribuan karyawan yang harus direstrukturisasi, itu butuh waktu lama. Banget, jadi proses konsolidasi teknik Bank Mandiri itu memakan waktu bertahun-tahun. Ada fase di mana nasabah dari bank-bank lama itu harus migrasi rekening, ada harmonisasi sistem operasional, dan ada penyeragaman prosedur. Itu challenging sih, tapi berhasil dilewati. Dan dari sini kita bisa tarik pelajaran universal buat konsolidasi manapun. 1. Kepemimpinan yang kuat dan visi yang clear itu krusial. 2. Branding yang tepat bisa mendorong unifikasi internal. 3. Integrasi pasca konsolidasi itu fase terpenting dan paling menentukan sukses atau gagalnya. Oke guys, hampir time out nih, kita wrap up ya. Dari ketiga bahasan kita tadi, ada nggak benang merah yang bisa kita ambil? Ada dong. Yang pertama, soal corporate action seperti akuisisi, merger, dan konsolidasi itu nggak melulu soal sekedar transaksi finansial, tapi ada dimensi manusia, budaya, dan strategi yang sama pentingnya. Kedua, motivasi di balik setiap aksi itu menentukan cara kita mengukur keberhasilan. XL mau spektrum, Elon mau pengaruh, pemerintah mau stabilitas sistem keuangan. Jadi masing-masing punya metode keberhasilan yang berbeda. Ketiga, dari semua kasus, yang paling sering jadi penentu sukses atau gagal bukan dirinya sendiri, tapi integrasi pasca aksi. Post-merger integration itu 80% dari pekerjaan sesungguhnya. Dan dari aku, apapun istilahnya, mau merger, akuisisi, atau konsolidasi, intinya adalah soal manusia yang harus bisa berkolaborasi di bawah visi baru. Tanpa itu, sebesar apapun dealnya, hasilnya bakal jauh dari ekspektasi. Wow, love that. Dan satu tambahan dari aku, kita jangan takut buat ngelakuin perubahan besar, walaupun kondisinya lagi gak ideal. Bank Mandiri lahir di tengah krisis ekonomi, XL merge di tengah teknologi penuh tekanan. Nah, bahkan tekanan tersebut malah yang bikin mereka makin evolve. Nah, itu dia guys, episode Bisek kali ini. Semoga kalian dapat insight baru dan pemahaman baru tentang dunia M&A ya. Dan kalau misal kalian ada pertanyaan atau ada topik yang pengen kita bahas, kalian bisa drop di kolom komentar atau DM di Instagram kami ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay curious, stay brilliant. Keep ready, see you next week. Bye.